Dunia di perut bumi. Bagian pertama. Dalam sekali ya. Sepertinya lubang ini tembus sampai ke tengah perut bumi ya. Apa benar begitu? Kalau yang aku pikirkan sih, mungkin lubang ini digali manusia bawah tanah. Manusia bawah tanah? Iya, jadi ini adalah pintu masuk manusia bawah tanah menuju dunia kita. Manusia bawah tanah ya. Wah, menarik sekali. Nobita itu memang suka mengada-ada ya. Kau bilang kata-kataku mengada-ada. Memangnya, kamu pikir di perut bumi itu panasnya berapa derajat? Tapi kan kita juga tidak tahu manusia bawah tanah itu kehidupannya bagaimana. Bisa saja mereka malah lebih maju dari kita, iya kan? Baiklah, akan kuberitahu yang sebenarnya ya. Ini adalah sumur tua yang sudah kering. Benarkah? Tentu saja benar. Papaku sering bilang kok. Katanya, hati-hati dengan sumur tua di bukit di belakang sekolah. Pasti yang dimaksud ini. Oh, jadi ternyata begitu ceritanya. Nobita sudah mengada-ada ya. Manusia bawah tanah. Kok bisa sih kamu berpikir hal bodoh itu? Doraemon sama saja. Iya, aku tahu. Semua orang menganggap aku bodoh kok. Tuh kan, selalu deh seperti itu. Apa boleh buat? Klub beda pendapat, rencana dan mic-nya. Klub beda pendapat. Maksudnya beda pendapat, setiap orang pasti memikirkan hal yang berbeda. Setiap orang belum tentu setuju dengan satu pendapat. Kalau pakai alat ini, kita jadi punya teman sependapat dengan pemikiran kita. Pemikiran yang lain. Misalnya, bumi itu bulat dan bergerak mengelilingi matahari. Kalau soal itu siapa saja tahu, bahkan termasuk Nobita. Apa maksudnya termasuk Nobita? Orang zaman dulu berpikiran bumi itu datar. Selain itu, mereka juga percaya kalau matahari, bulan, dan bintang yang bergerak mengelilingi bumi. Ini yang namanya teori geosentris. Kok aneh ya? Masa bumi datar? Sekarang ini sudah tidak ada lagi orang yang berpikir begitu. Semua sudah berbeda. Tapi bisa kita ubah dengan mic ini. Teori geosentris itu benar. Tidak terjadi apa-apa kok. Sekarang pakai dulu rencana klubnya. Begini? Aku juga pakai. Ayo kita pergi ke ujung dunia. Ujung dunia? Wah, ujung dunia benar-benar ada. Soalnya sekarang kita sudah jadi anggota klub. Makanya kita bisa melihat ujung dunia. Wah, hebat. Kapalnya bisa jatuh. Tidak kok. Soalnya orang-orang yang lain masih hidup di dunia yang sebenarnya. Coba lepas rencananya. Baik. Wah, ternyata laut bisa ya? Kamu jadi anggota dari klub ini hanya saat kamu pakai rencananya. Iya, seru ya. Aku jadi mau coba yang lain. Oke, mau coba teori apa? Iya. Pinjam sebentar ya. Kehidupan kelinci bulan adalah nyata. Wah. Mereka benar ada loh. Kelinci, boleh minta kuenya. Selamat makan. Enak. Berikutnya kita coba apa lagi ya? Nobita. Doraemon mau makan juga. Ini enak loh. Enak. Iya kan? Aduh, bagaimana sih? Kamu pikir untuk apa aku mengeluarkan alat klub beda pendapat ini? Memang untuk apa? Untuk membalas Sunio yang tadi bilang kamu itu suka berkata bodoh. Oh iya ya. Dulu memang ada teori goa di perut bumi. Ada yang pernah bilang bagian tengah bumi itu sebenarnya kosong. Sehingga di zaman dulu ada legenda tentang orang-orang yang tinggal di dalam sana. Bagian perut bumi adalah goa, harus diteliti. Nah, ada pintu masuk di kutub utara. Ada kemungkinan, ada beberapa pintu masuk. Akhirnya muncullah orang-orang yang meneliti kebenarannya. Kalau begitu, apa yang aku bilang soal manusia bawah tanah tidak salah kan? Maka dari itu, baiklah, dunia di perut bumi adalah nyata.
Aku percaya kalau lubang ini adalah jalan masuk ke dunia sana. Ya, aku juga percaya. Pengait di mana saja. Ya. Walau hanya di udara, tapi alat ini bisa menyangkut kuat loh. Oke, berangkat. Kamu tidak apa-apa, Nobita. Di sini gelap sekali. Matahari buatan. Aku tidak sabar sampai yang lainnya juga lihat. Tapi tidak ada apa-apa ya. Aku ingin ada rumput atau pohon. Selain itu harus ada sungai juga. Kalau begitu, kita gali saja dari sungai bagian atas supaya airnya mengalir ke sini. Wah, tumben Nobita punya ide bagus begini. Iya, tapi tidak usah pakai kata tumben begitu dong. Kalau begitu, layar tembus pandang. Sekarang kita lihat permukaan di atas. Suneo? Tidak boleh. Sebaiknya aku ganti dulu lokasinya. Doraemon pelit. Sungai. Ada, tepat di atas sini. Mesin pengebor karang. Pengalaman yang buruk. Ayo Nobita, ini bukan waktunya santai-santai. Bibit tanaman instan ini sudah menunggu. Kalau kita sebar benihnya yang banyak, nantinya tempat ini juga bisa kaya dengan sumber daya tanamannya. Selanjutnya kita tinggal menunggu saja. Menyenangkan ya Doraemon. Oh iya, sambil menunggu bagaimana kalau kita buat makhluk hidupnya? Boleh juga. Tanah liat pembentuk makhluk hidup. Kalau kita buat makhluk hidup dari tanah, nanti dia bisa hidup sungguhan loh. Baiklah. Kalau bentuknya begini? Masa penghuni dunia bawah tanah seperti itu? Berarti harus buat yang lucu lagi dong. Ya sudah, buat yang baru. Buat lagi. Buat yang lucu-lucu. Kalau begini bagaimana? Kali ini bagus. Manis lagi. Wah, bergerak. Lucu ya. Iya. Adam dan Hawa versi bawah tanah ya. Iya. Hidup yang rukun ya. Baiklah, sekarang kita bawa Suneo ke sini. Tunggu. Sekarang kan masih belum jadi apa-apa. Makhluk hidupnya juga baru ada 2. Jadi sebaiknya saat ini kamu bersabar dulu. Kita tunggu sampai beberapa hari. Iya ya, benar juga. Ya. Sampai nanti ya. Aku tidak sabar nih menunggu perkembangan dunia bawah tanah. Ya juga sih, tapi aku akan bantu supaya lebih cepat lagi.
Iya. Pokoknya Suneo, kamu lihat saja nanti. Masa sih? Benar loh, katanya ada dunia di bawah tanah, terus ada orangnya juga yang tinggal di sana. Nobita masih mimpi ya? Jangan, Nobita. Sabar, nanti kalau mereka lihat dunia bawah tanah yang sudah lebih sempurna, mereka pasti kaget. Iya, aku tahu. Ayo, kita pergi ke dunia bawah tanah. Aku penasaran hari ini sudah jadi apa. Wah, keren! Semuanya warna hijau. Makhluknya ada di mana nih? Di mana ya? Wah, itu dia. Hah? Di mana? Ayo sini. Tunggu. Tunggu! Jangan lupakan kami yang sudah menciptakan semua ini. Dia lari kemana ya? Tadi sepertinya dia ke arah sini. Itu dia. Mana? Itu di sini. Wah, mereka sudah punya anak. Iya benar. Doraemon, kalau mereka sudah punya anak, pasti susah kan hidup di goa. Benar juga. Ayo, kita ajari cara membuat rumah. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat rumah. Pertama-tama patahkan dulu. Karena membuatnya dengan kayu akan lebih mudah kalau kalian bekerja sama. Loh, kok dari tadi begitu terus sih? Iya, bahasanya. Bahasa? Iya, saat ini kan mereka belum punya bahasa sama sekali. Oh, begitu. Baiklah. Pisang bahasa. Kalau binatang makan pisang ini, mereka jadi bisa belajar bicara. Silakan dimakan. Berhasil. Mereka aneh ya. Tapi apa yang mereka bilang aku sama sekali tidak mengerti. Punyaku Jelly penerjemah. Salam kenal. Iya, salam kenal. Aku Nobita. Aku Doraemon. Salam kenal. Aku siapa ya? Siapa? Oh iya, mereka kan belum punya nama. Iya, nama ya. Tadi bicaranya Piro-Piro. Bagaimana kalau Piro saja? Piro. Ya, mulai sekarang namamu Piron. Piron. Ini akan dikenang sebagai Piron bahagia. Nobita bahagia. Sudah pasti dong. Iya kan Doraemon? Iya. Piron mau buat rumah.
Padahal baru saja diajari ya. Jangan-jangan sebentar lagi mereka sudah lebih pintar daripada kamu. Kalau mereka sudah punya bahasa, perkembangannya pasti jadi semakin cepat. Besok pasti jadi semakin seru nih. Hebat! Jumlah mereka sudah bertambah banyak sekarang. Iya. Sekarang jumlah mereka sudah sebanyak satu desa ya. Nobita, Doraemon, selamat datang. Halo Piron, apa kabar? Sampai sebanyak ini, tapi kita hanya mengenal Piron saja. Memang, karena kita kan teman. Oh, Bagaimana? Kehidupan kalian berjalan lancar? Ya, semuanya hidup dengan bahagia. Tapi, kalau malam dingin sekali. Kalau begitu, kalian harus membuat api. Api? Api itu apa? Oh iya, mereka kan belum tahu api, Doraemon. Mengerti? Kayu kecil digosok kuat-kuat di sini, seperti ini. Cara klasik ya. Bisa nggak kamu, Nobita? Kalian berdua semangat ya. Nobita, kamu sudah menyerah ya? Nobita, coba lihat Piron itu. Hebat, kamu berhasil, Piron. Setelah apinya menyala, deretkan kayunya begini, ya. Sudah tidak dingin lagi, kan? Jangan, itu bahaya. Dengar ya, api itu benda yang sangat bahaya. Kalau apinya kecil bisa untuk menahan dingin, atau bisa juga untuk memanggang makanan supaya jadi lebih lezat. Tapi kalau api sampai salah digunakan, nanti bisa kena luka bakar, atau bisa juga membakar rumah-rumah kalian. Kami akan hati-hati menggunakan api. Ya. Makin lama desanya semakin besar, semuanya juga semakin pintar saja. Senangnya. Ada yang masuk ke dunia bawah tanah tuh. Kalau begitu aku titip salam ya. Nobita, bagaimana sih? Suneo dan Giant bukannya menolong. Terima kasih. Berhayal boleh aja, tapi manusia bawah tanah. Aku tidak berhayal. Manusia bawah tanah itu memang benar ada. Akan aku perlihatkan ya. Nah, sudah sampai. Wah, hebat! Manusia bawah tanah benar-benar ada. Selamat datang, Nobita. Ya, Piron. Hari ini aku ajak temanku ke sini. Namanya Shizuka. Halo, namaku Shizuka. Aku Piron, salam kenal.
kalau semua hidup damai ya. Ada apa ya? Biron, ada apa? Tidak tahu. Ayo kita lihat. Itu kan. Makhluk yang waktu itu tidak jadi dipakai.